Pimpinan Pusat Persatuan Islam menyusul dua ormas keagamaan lain, yaitu Muhammadiyah dan NU, menerima izin tambang dari pemerintah. Kami sudah terima sejak awal, kata Wakil Ketua PP Persis Atip Latiful Hayat dalam keterangannya hari Selasa 30 Juli 2024. Atip juga mengatakan Persis berkewajiban untuk ikut mengelola sumber daya alam agar sesuai dengan konstitusi, yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian tambah Atip juga lembaganya harus berkontribusi dan memberi contoh pengelolaan sumber daya alam yang tidak merusak lingkungan. Dan apakah ormas punya hak syar'i untuk mengelola tambang? Bagaimana perspektif Islam dalam mengatur kepemilikan umum, serta bolehkah semua tambang yang depositnya dikuasai oleh pribadi, swasta, dan asing? Untuk membahasnya kami terhubung dengan cendekiawan muslim Ustadz Dr. Rian MAG. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, G, sehat. terkait tadi pemerintah resmi memberikan ruang bagi ormas keagamaan untuk mengelola WIUPK atau wilayah izin usaha pertambangan khusus. Juga hal ini termuat dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 96 tahun 2021. Juga dikabarkan sejumlah ormas bersedia menerima izin tadi. Menurut Ustadz Trian, tepatkah ormas tersebut, Ustadz? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Nama Pak. Kang Anggi, pertama kita harus pahami dulu bahwa eh, IUP ini sebenarnya itu kalau dilihat dari sisi proses ya, itu sebenarnya memang bukan terjadi tiba-tiba gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita runut itu sudah jauh hari, yaitu kurang lebih sekitar tahun 2021 ya, ketika berdasarkan ya pernyataan daripada Ketua PBNU sekarang Yahya Stakuf itu, Presiden Jokowi itu sudah menawarkan ya untuk melakukan pengelolaan terhadap tambang gitu ya yang terkait tadi itu. Nah, kemudian singkatnya proses itu eh, apa namanya kita lihat di Pilpres dan Pileg ya tahun 2024 kemarin ya, di mana secara faktual ya tentu apa namanya ada pihak-pihak yang merapat gitu ya kepada calon tertentu ya yang kemudian didukung oleh rezim begitu ya, dan kemudian muncullah apa yang disebut dengan tadi penanam apa istilah penawaran untuk melakukan tadi pengelolaan tambang tadi itu. Jadi poin pertama saya adalah bahwa sebenarnya ini eh, apa sangat terlihat ya terindikasi kuat gitu ya, itu ada yang disebut dengan politik transaksional sebenarnya backgroundnya itu, yaitu bagaimana kemudian dalam konteks dukung mendukung, maka kemudian terjadilah kemudian satu apa namanya konsesi atau satu kompensasi yang kemudian diberikan gitu ya, itu dari sisi kronologisnya. Nah, yang kedua, tentu pertanyaannya kalau tadi disebutkan tepat atau tidak, ya tentu dalam pandangan syariat Islam ini tidak tepat. Kenapa? Karena pertambangan itu sekali lagi di dalam pandangan Islam sebenarnya itu adalah sesuatu pembahasan yang sudah sangat luas diketahui, itu adalah masuk di dalam apa yang disebut dengan kepemilikan umum. Ya, jadi di dalam Islam itu ada tiga kepemilikan, kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan juga kepemilikan negara. Nah, tambang ini ya didasarkan di dalam satu hadis ya, itu apa secara umum itu adalah Rasul Salam itu pernah bersabda al Muslim suraka ufis salasin ya alba alkala wadnar gitu ya. Jadi kaum muslimin masyarakat itu berserikat ya untuk tiga hal ya, memiliki bersamanya itu adalah untuk air, tidak boleh orang kemudian memiliki laut sungai begitu ya, kemudian alkala itu hutan gitu ya. Kemudian yang ketiga anar, ini adalah terkait dengan energi secara umum. Kemudian ditegaskan di dalam satu hadis ya yang
di situ Rasul kemudian menjelaskan tentang pemberian ya dari apa namanya satu tambang yaitu garam pada saat itu pada salah seorang sahabat begitu ya. Ternyata kemudian garam itu dengan jumlah deposit yang besar ya maka kemudian Rasul eh, apa namanya diberikan masukan kepada oleh sahabat ya Rasul tahukah Anda tentang yang kau berikan itu adalah seperti air yang mengalir nah gitu ya jadi depositnya besar maksudnya maka Rasul membatalkan itu ya meskipun apa namanya untuk kasus-kasus yang lain yang sifatnya kecil ya depositnya itu orang bisa memiliki misalnya orang bisa air itu misalnya di perumahan kan orang bisa kemudian menggunakan atau memiliki sumber air untuk keperluan rumah tangga misalnya itu boleh tetapi kalau sudah laut dan seterusnya ya seperti juga tambang itu tidak boleh jadi poin kedua saya adalah tentu sebenarnya kalau dilihat dari dua hal ini kronologisnya itu adalah politik transaksional tadi, sementara yang kedua itu adalah secara hukum Islam yang memang tidak boleh, maka tentu mestinya tidak layak untuk kemudian menerima itu, gitu. Itu, Kang Ya. Anggi. Baik Ustadz, juga di beberapa media sosial ataupun pemberitaan nasional pun mengatakan judulnya politik balas budi ya Ustadz. Dan Nah, itu iya. judul yang lain seperti itu. Iya, Pak. Dan Ustadz, bagaimana sebetulnya tadi sudah Ustadz singgung, kemudian bagaimana sebetulnya hakikat kepemilikan umum dalam pandangan Islam? Kalau tadi perihal tambang sudah dijelaskan Ustadz, Ya, dilarang gitu ya Ustadz. Dan ini ya. bagaimana pandangan Islam kepemilikan umum juga termasuk barang tambang dalam jumlah yang besar? Ya, kalau kemudian tadi sudah disebut sebagai tambang itu termasuk batu bara seperti sekarang ini itu adalah termasuk kepemilikan umum, maka negara itu mewakili masyarakat, mewakili rakyat untuk mengelolanya. Jadi dia dalam bahasa lain juga tidak boleh bagi-bagi gitu, karena itu bukan milik dia, gitu, bukan milik negara maksudnya, tapi milik rakyat yang kemudian harusnya itu kemudian digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ya, jadi kalau tadi disebut, oh apa namanya benar gitu ya seolah-olah kami ingin tadi ya mewujudkan atau sesuai dengan konstitusi lah gitu ya sebesar kemakmuran rakyat betul itu dari sisi tujuan akhirnya gitu ya tetapi kalau kemudian dilihat siapa yang mengelola itu tidak boleh ya negara menyerahkan atau membagi-bagi tadi itu apalagi selama ini sudah terjadi tadi pelanggaran secara syariat yaitu menyerahkan kepada segelintir apa namanya swasta tadi itu begitu. Nah, sekarang kalau kemudian ini kan ada label keagamaannya gitu ya, bahkan Islam gitu ya. Karena jangan lupa justru ormas-ormas keagamaan yang selain Islam malah malah tidak mau itu gitu ya. Ini yang menarik sebenarnya nanti untuk dibahas meskipun konteksnya lain gitu. Nah, artinya apa? Baik itu kepada swasta, asing ataupun asing, yaitu segelintir ya orang ya maupun juga ormas Islam di dalamnya di situ karena dia juga non negara ya. Kalau dilihat dari sisi kategori itu tidak boleh untuk mengelola. Jadi sekali lagi negara harus mengelola itu. Kalau melibatkan mereka sebagai ya apa pekerjanya boleh gitu ya dalam dalam konteks. Tapi bukan menyerahkan atau membagi-bagi tadi itu. Nah, saya ambil contoh ini Kang Anggi sebagai gambaran. Kalau itu kemudian dikelola oleh negara, ya saya punya data tahun 2022. Ini kasusnya untuk batu bara ya. Ketika kemudian batu bara itu cadangan kita itu sebenarnya sekitar 26 miliar ton gitu ya. Tahun 2022 itu bisa ditambang sekitar 647 ya kalau nggak salah juta ton gitu ya. Nah, harganya pada saat itu lagi melambung karena ada perang Ukraina Rusia begitu ya sampai kurang lebih kira-kira netnya itu kira-kira 350 apa namanya US dollar per ton. Nah, kalau dikalikan dengan tadi apa namanya kurs rupiah waktu itu 15.000 sekian, apalagi sekarang 16.000 lebih ya yang ada di situ. Itu kira-kira totalnya ya yang seharusnya bisa didapat oleh negara itu 3.700 triliun rupiah, Kang Andi. Ya, kita tahu APBN kita itu sekarang pun 2024 itu hanya sekitar 3.200. Bayangkan ini baru dari satu tambang saja. Kalau itu diambil oleh pemerintah tadi, maksudnya dikelola, kemudian 3.700 tadi itu di apa namanya dikembalikan lagi ke rakyat, rakyat itu tidak perlu kemudian apa terkena pajak
gitu ya. Karena pajak sekarang ini apa namanya istilahnya benar-benar menjadi dominan di dalam tadi mendapatkan dana untuk APBN begitu. Jadi artinya kata kemakmuran rakyat itu dengan proses negara mengelolanya ya, tetapi bukan menyerahkan atau membagi-bagi kepada swasta ya, baik swastanya itu perusahaan asing-asing atau kemudian organisasi yang kemudian apa berbasiskan keagamaan. Jadi itu hakikatnya Kang Anggi, sehingga tidak ada kemudian yang berhak mengelola itu kecuali negara ya, mewakili umat atau rakyat tadi, dan dikembalikan untuk sebesar-besar kemakmuran mereka. Contohnya seperti yang tadi saya sampaikan di dalam kasus batu bara tahun 2022. Akhirnya apa? Tahun 2022 itu yang potensi 3.700 akhirnya ya hanya dinikmati segelintir orang saja yang masuk di pemerintah, mungkin hanya pajaknya saja gitu ya yang ada di situ. Kan itu nanti akan berulang lagi gitu kalau itu dilakukan oleh ormas juga gitu. Itu Kang Anggi. Dan juga ini berarti bisa memberikan konflik horizontal gitu ya Pak Ustadz, untuk terkait tadi pemberian izin kepada ormas. Dan Ya, sangat sangat mungkin. Sekarang ini kan banyak yang sudah, loh kalau begitu kami juga ingin dong, hmm, kami juga ingin. Nah, ada juga ormas lain yang bukan keagamaan. Kenapa cuma ormas keagamaan aja yang dapat gitu ya? Kami kan ormas juga gitu kan. Ya artinya sebagai anak bangsa kan gitu nanti omongannya gitu ya. Nah, itu yang kemudian saya lihat menjadi titik kritisnya dalam konteks, karena memang kesalahannya sudah ada dari sejak mindset awal, mindset pokoknya itu, yaitu apa? Transaksi tadi itu, Kang Anggi. Sehingga inilah yang jangan sampai sudahlah kemudian nanti apa namanya tidak sesuai dengan syariat, gitu ya. Akhirnya malah kemudian menimbulkan potensi konflik horizontal antar anak bangsa ini sendiri, anak negeri ini, yang sebenarnya tadi simpel kan, kalau di dalam Islam itu kalau anak bangsa ini kemudian ingin dimakmurkan semua, eh, kelola oleh apa namanya negara, oleh pemerintah, kembalikan ke semua ormas ya, ke semua apa tadi entitas Muslim maupun non Muslim yang ada di negeri ini, ya rakyat secara keseluruhan insya Allah akan terjadi. Yang sekarang terjadi ini Kang Ayi, di banyak pertambangan itu kasusnya, yang makmur itu hanya yang mengelola dalam pengertian yang seolah-olah dia sudah menjadi ownernya tadi itu, sementara banyak kemudian kesenjangan, kemiskinan yang sangat-sangat mengerikan. Belum kalau kita bicara tambang di Papua, ya di berbagai tempat yang sangat riskan dari berbagai konflik-konflik yang nanti lebih besar, misalnya separatisme dan seterusnya. Saya kira itu. ya, bahkan ada juga di pemberitaan nasional salah satu ormas yang katanya pemuda masjid, tapi yang Ya. datang sudah tidak muda lagi gitu ya Ustadz. Ya, itu kan sebenarnya ironi juga gitu. Ya. Jadi menunjukkan gitu, ternyata memang yang ngerti, ya, mungkin adik-adik kita, anak-anak kita yang remaja masjid itu mungkin apa namanya belum memahami tentang masalah itu. Tapi karena apa keorganisasian diurus sama yang tadi yang sudah tidak muda lagi ya, tidak remaja lagi, atau kata orang katanya remako, Kang Ayo, jadi remaja kolot ya, remaja tapi tua. Itu menurut saya akhirnya tadi makin memperuncing persoalan tadi. Karena kan sekali lagi juga saya harus ingatkan bahwa kalaulah gitu, tanda kutip, kalaulah itu diberikan, jangan lupa yang diberikan itu hanya sisa gitu ya, karena itu kan bekas-bekas pertambangan yang karena berbagai hal itu kemudian nanti apa dicabut karena bermasalah, baik dalam masalah konteksnya sosial, masalah lingkungan juga, maupun juga masalah dari sisi keamanahan di dalam mengelola selama ini. Tapi jangan lupa sekali lagi itu tanda kutip kalau kemudian dibolehkan, sementara syariat justru kemudian melarang hal tersebut secara tegas, dan hanya kemudian mengizinkan negara itu untuk mewakili rakyat ya, termasuk di dalamnya itu umat, untuk melakukan pengelolaan dan mengembalikan sekali lagi ya seluruh hasilnya tadi itu kepada rakyat dalam berbagai bentuk layanan yang sifatnya itu nanti memudahkan dan mensejahterakan rakyat. Saya Ya. kira itu. Baik, Ustadz, dan terakhir tadi juga Ustadz singgung seharusnya tambang dan seluruh sumber daya alam lainnya dikelola negara. Lantas bagaimana sebetulnya pengelolaan terhadap sumber daya alam tersebut dalam Islam, Ustadz? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, hanya negara yang wajib ya, yang diperbolehkan untuk kemudian melakukan pengelolaan itu. Jadi karena ini harta milik
umat, milik umum tadi itu, ya bukan milik negara ya. Jadi kalau di dalam Islam milik negara itu seperti kalau misalnya perang itu ada ghanimah itu baru boleh dibagi-bagi gitu ya. Tapi kalau ini adalah tambang, tambang apapun termasuk tambang batu bara, maka satu kata negara diperintahkan ya imperatif oleh syariat gitu ya untuk mengelola dan kemudian menjadikan hasilnya tadi itu kembali kepada rakyat untuk kesejahteraan dan keadilan. Ini yang saya kira pada konteks hari ini kita harus mengingatkan bahwa harusnya ormas-ormas Islam itu mengingatkan negara dalam konteks tadi apa namanya menegaskan tentang posisi syariat tadi itu bukan malah ikut-ikutan begitu ya dan termasuk juga tidak melakukan koreksi bahwa seolah-olah selama ini kan dikuasai sama yang swasta tuh kami juga ingin memberi contoh itu saya kira tidak relevan justru baik swasta maupun juga kemudian ormas-ormas tadi yang ditawari tadi itu di dalam pandangan Islam ya tidak berhak sekali lagi untuk mengelola itu. Yang berhak untuk mengelola itu adalah negara dan kemudian mengembalikan seluruh hasilnya tadi untuk sebesar-besar kemakmuran dan keadilan rakyat di semua aspek sosialnya, aspek lingkungannya ya bukan berarti juga negara boleh merusak lingkungan, nggak boleh gitu juga atau kemudian menjadikan sebagai konflik sehingga dari situ kita bisa membayangkan tadi contoh yang saya sampaikan itu baru satu tambang saja yaitu batu bara saja luar biasa lebih besar potensinya daripada APBN kita yang hanya 3.200 di 2024 ini maka kita bayangkan Allah itu kemudian sudah menganugerahkan begitu banyak karunia di antaranya adalah tambang yang luar biasa ada batu bara, ada nikel, ada emas, macam-macam yang lainnya. Ini mestinya sebagai bentuk daripada ketaatan kita kepada Allah, maka serahkan pengelolaan tambang dengan deposit yang besar tadi itu kepada negara dan kembalikan seluruh hasilnya tadi untuk sebesar-besar kemakmuran dan keadilan untuk rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz Rian, mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita bersama. Demikian pemirsa Ilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.